Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini 12 Juli 2021 saya akan berbagi tips kesehatan masih tentang virus corona. Saat ini dibanding 1 tahun yang lalu, awal masuk virus corona Maret 2020, ternyata kondisi tidak semakin membaik, tetapi virus corona semakin merajalela. Meskipun vaksin sudah dilakukan, meskipun belum semua warga negara Indonesia. Nah, di sini saya akan berbagi tips kesehatan tentang efek samping vaksin COVID-19. Nah, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia sendiri sudah bergulir sejak 13 Januari 2021. Vaksin virus corona memiliki efek yang bersifat ringan, tapi tidak perlu dicemaskan. Pemerintah menyatakan vaksinasi COVID-19 membidik jajaran 181,5 juta orang. Dari data Kementerian Kesehatan, total dari 9,8 juta orang sudah menerima suntikan vaksinasi COVID-19 yang pertama. Nah, Kementerian Kesehatan sendiri mengingatkan ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau disingkat dengan KIPI yang merupakan gejala medis. Hal ini terjadi setelah imunisasi dan diduga terkait dengan vaksinasi COVID-19. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, gejala yang muncul pasca vaksinasi telah diamati sejak uji klinis dilakukan, sehingga bisa dipastikan bahwa vaksinasi COVID-19 tersebut aman. Dengan penerbitan izin penggunaan darurat. Kementerian Kesehatan sendiri mengungkapkan KIPI yang sangat umum terjadi biasanya sangat ringan. Nah, biasanya ringan, contohnya pusing, mual, nyeri otot atau mialgia, nyeri sendi, artralgia, nyeri di tempat suntikan, kelelahan, malaise, dan demam. Sebagai pengalaman pribadi, untuk nyeri di tempat suntikan saya rasakan sendiri. Untuk vaksinasi yang pertama tidak begitu nyeri, tapi setelah vaksinasi yang kedua memang nyeri. Namun bila keluhan berlanjut, disarankan kepada peserta vaksinasi COVID-19 untuk segera menghubungi petugas kesehatan atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi saya rasa tidak perlu takut untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Banyak pasien-pasien yang mempunyai penyakit penyerta saat praktek menanyakan apakah saya bisa divaksin COVID-19. Kalau kondisi klinisnya stabil, biasanya saya langsung memberikan surat rekomendasi bahwa pasien tersebut bisa dilakukan vaksinasi COVID-19. Dan surat tersebut nanti diberikan kepada tenaga medis pelaksana vaksinasi COVID-19. Saya harap seluruh warga negara Indonesia yang sudah mendapatkan jadwal untuk vaksinasi COVID-19 datang ke tempat vaksin sesuai jadwal tersebut. Tidak usah takut, nanti di sana juga akan dilakukan pemeriksaan lagi. Kalau pelaksana
tenaga medis vaksin COVID-19 belum yakin, mereka akan merujuk ke dokter spesialis untuk mendapatkan rekomendasi penyuntikan vaksin COVID-19. Saya rasa tips kesehatan hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.